miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kepadamu ya Tuhan, kami memuji, kami menyembah, kami menundukkan diri. Engkau Allah yang baik, teramat baik. Dan kami rindu Tuhan beribadah kepadamu dan hati kami bersukacita karenanya. Sebab dalam penundukan diri kami kepadamu, dalam penyembahan dan pujian kami kepadamu, di sana terletak sukacita hati kami. Maka puaskanlah dahaga jiwa kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam pujian dan penyembahan, dalam firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah kami bersukacita bersama Allah, penebus dan penyelamat kami. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam siapa, di dalam Tuhan bersuka.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamat. Boleh bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah di atas seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku sembah di atas bukit-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala puji, ya Tuhan. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat kami memberikan hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Sekali lagi katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku kami mau menyembah Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup. Bagimu kami merindukan kediaman-Mu Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati.
berikan hidup kami Tuhan. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, berdana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu, yes. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, berdana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, berdana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Katakan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, Kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Allah. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua, berbicara kepada kami juga secara pribadi. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sepenuh hati kami, dengan kerinduan yang dalam. Jamahlah kami semua, semua kami yang hadir, dijamah oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Ya, kalau ditanya ada sukacita, tidak mungkin dijawab tidak ada sukacita ya. Ada sukacita, dan biarlah itu mengalir karena ada sukacita yang Roh Kudus kerjakan, sehingga kita betul-betul menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu kasih itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini frasa ini atau kalimat ini tidak gampang untuk dilakukan ya. Coba kita baca dulu bersama-sama tema ini ya, sambil kita menghayati betapa kalimat ini dalam ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Kasih itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tema bulan ini yang diberikan oleh Pak Gembala itu, yaitu kasih mempersatukan jemaat ya. Jadi kita dipersatukan di dalam kasih itu, sehingga kasih itu mempererat, membuat kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, dan terus melangkah di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Saya tulis di depan ini dalam terjemahan baru 2. Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam terjemahan baru 1. Saya bacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang ada kalimat yang semakin diperjelas dalam terjemahan baru yang kedua untuk kita bisa lebih memahami. Maka kalau kita melihat ya dalam pembacaan itu secara khusus pasal 12, maka di sini ditegaskan bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana perilakunya, ya, perilaku pengikut Kristus. Lalu ada nasihat-nasihat yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan itu disampaikan oleh Paulus kepada orang percaya yang ada di Roma pada waktu itu, yang mereka sedang ada dalam pertumbuhan iman. Untuk mereka terus ya diperbaharui, hidup rohani mereka itu semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Itulah sebabnya mereka perlu mendengar nasihat yang adalah kehendak Tuhan. Maka kalau kita merenungkan berkaitan dengan tema kita, saya menekankan ada 3 kebenaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas, tidak membalas, jangan lagi membalas atau melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, sesuatu yang memang tidak menguntungkan sebenarnya itu. Dan itu adalah sesuatu yang merugikan baik diri sendiri dan merugikan orang lain. Tidak, atau jangan lagi. Kalau barangkali mungkin ada yang pada waktu itu orang percaya pernah melakukannya, artinya selain dilarang untuk membuat atau melakukannya sama sekali, tetapi kalau pernah pun sekarang jangan lagi melakukannya. Bapak Ibu, jika ada orang yang berbuat jahat kepada seseorang, maka ditegaskan di sini jangan memiliki keinginan dan sikap untuk membalas. Barangkali ada orang yang ketika disakiti, dilukai, mungkin di dalam hatinya dia berkata, dia harus merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan harus lebih parah lagi daripada apa yang saya rasakan. Kan ada istilah itu, kalau dia jual saya beli, pernah dengar ya? Soalnya dia pancing-pancing terus. Saya sudah sabar, saya sudah tahan, saya tidak mau balas. Tetapi karena terus menerus dipancingnya, dibuatnya sesuatu yang melukai hati itu terus menerus, sampai akhirnya tidak mampu lagi saya untuk menahannya. Maka saya pun berniat untuk membalasnya. Bahkan saya mau dia merasakan bahkan lebih parah lagi dari apa yang saya rasakan. Tetapi kita diajar pada hari ini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ayat 9 menegaskan, ayat 9 dikatakan di sana, jauhilah yang jahat, jauhi dan lakukanlah yang baik. Kita dinasihati untuk menjauhinya, tidak melakukan yang jahat. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya itu,
sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Memang dari pihak kita berupaya untuk merealisasikan perdamaian kepada siapapun, termasuk orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan itu, ya. Tentunya tetap tidak mengorbankan kebenaran di dalamnya karena kerukunan lalu mengorbankan kebenaran, bukan. Tetapi dari pihak kita itu kita berusaha ya untuk menyatakan perdamaian dengan semua orang. Walaupun ada orang yang tidak merespon dengan baik, kita bukan orang yang mencari perkara dengan orang lain, itu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tulis di sini ada pilihan ya. Ada pilihan yang saya renungkan, saya buat 4 pilihannya. Nah, ini yang pertama itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu yang kedua itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, kalau orang baik kita balas baik. Nah, biasa ya, dia akan baik, saya baik. Dia jahat, saya jahat. Lalu ada pilihan yang ketiga, membalas kebaikan dengan kejahatan. Ada juga orang yang gitu ya. Orang sudah baik tetapi dibalas juga dengan yang jahat. Tetapi ada pilihan yang ketiga yang disampaikan ya dalam tulisan Paulus, yang adalah kehendak Tuhan, yaitu ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Apalagi kalau kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Kejahatan saja dibalas dengan kebaikan. Maka luar biasa sekali nasihat ini ya. Luar biasa dan tidaklah mudah. Itu sebabnya dalam bagian ini membalas kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah. Nah, itu dalam terjemahan baru 2, kalahkan. Kalahkanlah apa? Kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang pertama. Mari kita renungkan. Dan yang kedua, kebenaran yang penting yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan. Dengan apa? Dengan menyatakan kebaikan ya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, bukan segelintir orang saja, bukan kepada orang yang baik saja, kepada orang yang juga berbuat jahat kepada kita sekalipun. Atau menyatakan kebaikan kepada seterumu, kepada musuh kalau dalam bagian ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat jangan dikalahkan oleh kejahatan yang jahat atau yang buruk atau kejahatan sesuatu yang salah itu. Tetapi lakukanlah apa yang baik, hal-hal yang baik. Itu baik dalam kualitas yang dikerjakan, yang dilakukan itu, sehingga memang dalam perbuatan yang dikerjakan itu memang luar biasa. Karena berkualitas sesuatu yang baik yang dibuat itu kalau berkaitan juga dengan dalam moralnya, atau sesuatu yang berguna, bukan yang merugikan. Karena sesuatu yang baik dalam pemahaman ini adalah sesuatu yang bukan merugikan orang lain dalam perspektif pribadi, ya secara subjektif, sehingga pandangannya baik tetapi bagi semua orang belum tentu baik, tetapi baik yang menguntungkan, yang berguna dalam suatu kualitas. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tentunya kebaikan hati yang dinyatakan ya. Maka dikatakan ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, jika ia haus, beri dia minum. Ini luar biasa baik ya kalau orang melakukan itu kan, seterunya dikasih makan, minum. Kalau dia lapar, kalau dia haus. Nah, apa maksudnya di situ? Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu. Malu dia. Apakah kalau kita boleh tambahkan itu, kok dia baik ya? Padahal saya jahat dengan dia. Apakah bisa kita sederhanakan seperti itu? Pak, dia itu, saya sudah berbuat jahat dengan dia.
Ya, saya kasar dengan dia. Ya, saya sudah melukai hatinya. Tetapi dia kok tidak pernah marah, Pak. Dia selalu berbuat baik. Dia selalu menolong saya. Ya, sungguh luar biasa sebenarnya kalau kita mau melihat. Ya, maka membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Maka kalau kita melihat ayat itu, ya, dikutip dari Amsal pasal 25 ayat 21 sampai 22. Di dalam Amsal 25 ayat 21 dan 22 dikatakan, jikalau seteru melapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ayat 22. Karena engkau akan membuatnya malu seperti menimbun bara api di atas kepalanya. Memang ayat tersebut itu menegaskan pentingnya menyatakan kebaikan kepada seteru atau kepada orang yang memusuhi. Maka kalau kita merenungkannya berkaitan dengan ritual Mesir kuno, ya. Ritual Mesir kuno, kalau ada orang yang berbuat salah, melakukan sesuatu kesalahan, itu harus mengusung semangkuk bara api, ya, di atas kepalanya sebagai apa? Sebagai ungkapan penyesalan atas tindakan-tindakan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, sehingga memang itu merupakan ungkapan dia menyesal, ya, dia menyesal. Barangkali Amsal tersebut bermaksud bahwa kebaikan yang diperbuat kepada seteru itu akan menyebabkan orang yang bersalah itu akan menyesal atas kesusahan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang jahat. Jadi dengan memberi makan, dengan memberi minum kepada musuh, bukan berarti membenarkan perbuatan jahatnya, bukan. Tetapi kita menyatakan pengampunan, kebaikan, menyatakan kasih sekalipun dia melakukan yang jahat atau dia berdosa. Kalau kita ingat, demikianlah kita ingat kasih Allah kepada kita yang dulunya belum mengenal Tuhan, yang hidup dalam dosa. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita yang memang kita adalah orang yang berbuat dosa, yang jahat, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya oleh, ya, karena kematian Kristus. Saya tambahkan penegasan dalam beberapa ayat ini. Satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 14, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang mencaci, memaki itu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya, yang mencaci, yang memaki kamu. Doakanlah mereka, nyatakanlah kebaikan itu. Tidak mudah, ya. Tetapi demikianlah sebenarnya kalau kita merenungkan kasih Allah kepada kita. Bagaimana Dia mengasihi kita melalui karya Kristus. Kita ingat bahwa sungguh luar biasa, dan kita belajar untuk juga mengekspresikannya dalam hidup kita. Mengasihi, mendoakan orang-orang yang mungkin berbuat jahat. Saya mengutip pernyataan dari John Lawrence. Di sana dikatakan, aku menangis di malam pekat karena sukar untuk melihat, sebab demi menolong orang aku telah buta. Namun tak pernah sekalipun terbersit perasaan menyesal, walaupun sedikit, karena telah berbuat baik kepada sesama. Sekalipun dia harus buta karena menolong, tidak ada menyesal. Ya, maka satu pendapat yang juga baik saya kutip juga, William Wordsworth, bagian terbaik dari kehidupan manusia
Nih ya, bagian terbaik apa katanya? Ialah perbuatan kasih dan kebaikan yang mungkin kecil saja, tiada dikenal, tiada dikenang juga, mungkin tidak diingat gitu. Dia sudah berbuat baik, orang pun tidak peduli, tidak dikenal, tidak diingat orang. Tapi dia berkata itu bagian terbaik, yaitu perbuatan kasih dan kebaikan. Oleh karena itu, nyatakanlah kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan menuntut pembalasan. Jangan menuntut pembalasan, ya. Jangan menuntut pembalasan, atau juga dalam terjemahan kalau kita melihatnya itu membalas dendam. Membalas dendam. Membalas dendam bagi dirimu, ya, diri sendiri, bukan orang lain. Kamu jangan balas dendam, tapi berlaku bagi setiap orang, ya. Jangan menuntut pembalasan, jangan membalas dendam, tidak hidup dalam dendam. Ayatnya dikatakan janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka atau hukuman atau kemarahan ilahi ini, ya, kemarahan Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita hanya diajar untuk tidak membalas, menuntut pembalasan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak melakukan sesuatu yang, ya, menyakiti, melukai, tetapi menyatakan kebaikan. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Oleh karena itu yang mau ditegaskan saya dalam bagian ini yaitu tidak hidup dalam dendam, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam pengampunan. Mungkin kita pernah melihat orang yang disakiti, ya, dilukai berulang-ulang, terus menerus. Lalu dia mungkin bisa mengampuni, disakiti lagi, disakiti lagi, disakiti lagi. Mungkin dia bisa mengampuni lagi. Terus menerus, barangkali keadaan itu, ya, seperti sebuah keadaan yang buruk dalam hidupnya. Terus menerima lagi perlakuan-perlakuan yang buruk. Sampai akhirnya barangkali ada orang yang berkata, sudah terlalu sakit, sudah terlalu banyak perasaan yang ada di hati ini. Rasanya saya tidak bisa lagi kali ini untuk mengampuni. Apakah pernah kita menemukan orang yang berkata seperti itu? Dan mereka tidak lagi mampu untuk mengatakan saya mengampuni dia. Karena apa? Karena memang saya sudah terlalu sakit, Pak. Sudah terlalu menderita, Pak. Apakah ada di antara kita di tempat ini yang pernah disakiti orang lain? Ya, bisa saja, ya. Tetapi ketika itu terus menerus lalu kita bilang, saya mau balas dendam. Wah, ya, menuntut pembalasan. Tetapi hari ini kita diajar untuk kita hidup di dalam pengampunan, ya. Hidup di dalam pengampunan. Mengampuni dan tentunya melupakan. Kalau kita melakukannya itu, maka kita melihat dalam bagian ini, ketika kita tidak menuntut pembalasan, maka ada sebuah makna yang kita bisa renungkan, bahwa kita sebenarnya memberi tempat kepada hukuman Allah. Mengakui bahwa pembalasan adalah hak Allah. Pembalasan atas segala hal, termasuk perbuatan jahat, ketika tidak ada pertobatan di dalamnya. Dan kita mempercayakan kepada Allah sebagai hakim yang adil itu.
Tetapi bagian kita adalah nyatakan kasih dan pengampunan. Dan hari ini kita mau belajar, kalau ada orang yang melukai dan menyakiti hati kita, dan mungkin sampai hari ini kita belum melepaskan pengampunan, bahkan ada terbersit di hati ini, kita mau membalas dendam itu. Mari kita mau izinkan firman-Nya menyentuh hati kita, dan kita mau berkata, aku mau belajar untuk menyatakan kasih, aku mau belajar untuk menyatakan pengampunan. Sekalipun memang tidak mudah, aku percaya bahwa pengampunan Allah sudah dinyatakan kepadaku. Aku diampuninya dan aku dimampukan untuk mengampuni orang yang melukai hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengutip pernyataan ini ya, dari seorang yang bernama Sir Francis Bacon. Tentunya dengan membalas dendam, seorang menjadi sama dengan musuhnya. Dia pun jahat juga karena dia balas. Orang itu duluan jahat, tetapi karena dia membalas, dia pun ikut juga menjadi jahat. Dikatakan juga oleh Friedrich Nietzsche, balas dendam adalah naluri terbesar dalam diri manusia. Apakah betul ya pernyataan ini? Tapi mari kita pikirkan ya, apakah waktu orang melukai kita ada naluri untuk balas dendam? Apakah ada naluri untuk membalas dendam? Makanya Paulus berkata, jangan membalasnya. Jangan membalasnya. Jangan menuntut pembalasan. Artinya bisa saja di antara umat Tuhan pada waktu itu yang merasa teraniaya, merasa mungkin tersakiti, merasa ya keadaannya buruk karena perlakuan orang lain, sehingga muncullah rasa kemarahan itu dan ada niat untuk membalas, menuntut pembalasan itu. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk mengampuni. Jangan melakukan itu, tetapi kita boleh melihat dari pernyataan Dennis Waitley, kita sangat mirip dengan Allah. Kasih memaafkan. William Arthur Ward, kita sangat mirip dengan Allah ketika kita memaafkan. Tentunya pernyataan-pernyataan ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Ya, bagaimana kalau kita mengingat Allah yang telah mengampuni kita? Bagaimana Allah yang telah mengampuni segala dosa kita, dosa yang mungkin sangat banyak itu, ya. Mungkin tak terkatakan itu segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita ingat masa-masa lalu, kita bukan orang yang benar. Kita adalah orang-orang yang sering melukai hati Tuhan. Tetapi kita ingat bahwa kasih Allah itu dinyatakan dan pengampunan itu tanpa batas dinyatakan dalam kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini, mari kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kita juga bersedia mengasihi, bersedia mengampuni. Amin. Coba kasih tahu kiri kanannya, aku bersedia mengampuni. Aku bersedia mengasihi. Aku bersedia menyatakan kebaikan. Kalau ada suami istri atau orang tua anak atau relasi keluarga besar, biasa juga ada konflik ya. Konflik itu biasa. Dalam kehidupan berjemaat juga konflik biasa terjadi. Manusia yang bernafas adalah makhluk sosial, bisa terjadi konflik di mana-mana. Tetapi kita bisa menentukan pilihan untuk kita, aku mau mengampuni. Kalau ada suami yang tersakiti oleh istrinya, suami bisa berkata, "Ma, aku mengampuni kamu." Dan jangan ditambahkan ya, kamu itu sih, jangan ya. Istri juga bisa berkata kepada suaminya, "Pa, aku mengampuni kamu." Ya, dengan kasih ilahi.
Aku mampu karena ada Roh Kudus menolong aku. Ada orang tua dengan anak yang mungkin sudah retak hubungannya. Kalau ada di antara kita, entah dalam porsi apapun, relasi apapun, keadaan apapun yang membuat ada satu luka yang mungkin belum pulih, izinkan kasih Allah yang kekal, kasih yang tanpa batas hadir, menguasai dan memerintah dalam hati kita, sehingga kita juga bersedia untuk mengasihi, mengampuni, menyatakan kebaikan, sebab kasih itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Satu pernyataan terakhir, Ray statement, gereja seharusnya menjadi sebuah tempat yang menyatakan kasih secara terbuka. Gereja adalah tempat untuk menyatakan kasih. Keluarga juga adalah satu bagian tempat untuk menyatakan kasih kepada orang di sekitar. Tuhan memberkati kita semua.